到我们明天，匹夫会留住这造化路人。 8 hari berikutnya mereka tiba di kota pemberontak iblis dan menuju pelelangan. Pada akhirnya pelelangan yang diadakan setiap 10 tahun oleh Paviliun Pemurnian Harta Karun pun dimulai. Di dalam pelelangan terbesar di kota Devil, sudah banyak berkumpul para kultivator yang duduk di lantai pertama. Saat rombongan Wang Lin tiba, 2 orang murid tahap pondasi membawa mereka masuk ke dalam ruang besar. Obeng, pria paruh baya penjual resep yang pernah bertemu Wang Lin sebelumnya nampak terkejut dan berjalan menuju Wang Lin. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Saya merasa terhormat senior mau datang. Mari kita ke lantai 3. Para kultivator di sekitarnya yang mengenal pria paruh baya itu nampak terkejut. Mereka jarang melihat Obeng bersikap hormat seperti itu. Hal ini segera membuat tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin tampak seperti manusia biasa tanpa energi spiritual apapun. Adapun Limu Wan yang berada di sebelah Wang Lin, hanya seorang kultivator formasi inti tahap akhir. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Lu Fei dan Tai Yang, kultivator Nesken Soul tahap akhir yang mengikuti di belakang Wang Lin, nampak seperti pengawal. Di dalam Laut Setan, kultivator Nesken Soul tahap akhir sangat jarang. Bahkan di ruang besar saat ini, hanya kurang dari 5 orang. Bagaimanapun Nesken Soul adalah kultivator yang dapat menyebabkan gempa bumi hanya dengan hentakan kaki mereka. Di bawah banyak tatapan mata, kelompok Wang Lin naik ke lantai 3 dan menemukan 2 kamar besar. Obeng menemani Wang Lin beberapa saat sebelum pergi, dahinya dipenuhi keringat dingin. Sebelumnya dia pernah bertanya pada seorang lelaki tua Nesken Soul tahap akhir, tapi lelaki tua itu gemetar ketakutan hanya setelah 1 tatapan dari Wang Lin. Seorang kultivator yang dapat membuatnya seperti itu pasti telah mencapai tahap pembentukan jiwa yang legendaris. Itu merupakan kultivator yang tidak seorang pun berani mengganggunya. Itulah sebabnya ketika Obeng melihat Wang Lin datang kembali hari ini, dia bersikap rendah hati tanpa memperdulikan tatapan sekelilingnya. Obeng segera turun ke bawah. Dia berhenti di luar sebuah ruangan di lantai 2 dan berkata dengan suara pelan, "Murid Suluo memiliki pesan penting yang harus disampaikan pada leluhur." Sebuah suara feminin dan menawan menjawabnya dari dalam ruangan, "Masuklah." Obeng menarik napas dan bergegas masuk. Setelah beberapa waktu, Obeng keluar ruangan, ekspresinya telah kembali normal dan dia kembali ke bawah untuk berbicara dengan para kultivator yang lainnya. Di sebuah tempat pada jarak 10.000 km di luar kota Devil, di gua bawah tanah, ada seorang lelaki tua duduk bersila. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke udara. Segera sebuah bayangan terbentuk di hadapannya dan seorang gadis yang sangat cantik muncul dalam bayangan itu. Gadis ini sangat cantik dan matanya sangat menawan. Gadis itu dengan hormat mengucapkan beberapa hal sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Kilatan melintas di mata lelaki tua saat dia bergumam, seorang kultivator formasi jiwa yang mencurigakan. Setelah bergumam dia menghilang. Di ruang pelelangan, Wang Lin dan Limu Wan mengobrol dengan tenang. Sementara itu Lu Fei dan Tai Tan duduk di belakang sambil berkultivasi. Tak lama kemudian sebuah indera spiritual datang dari ruangan di sebelah kiri, membuat Lu Fei dan Tai Yan tiba-tiba membuka mata mereka dan menyebarkan indera spiritual mereka untuk menghantam indera spiritual yang datang. Segera jeritan memilukan terdengar dari ruangan sebelah kiri, dan perasaan spiritual itu pun segera sirna. Sesaat kemudian sebuah indera spiritual datang lagi dari ruangan sebelah kiri, tapi kali ini indera spiritual yang datang saling terkait menjadi satu. Tai Yan dan Lu Fei sekali lagi menyebarkan indera spiritual mereka dan menghantam indera spiritual yang datang. "Berani sekali, aku ingin melihat siapa yang berani bersikap sombong seperti ini," kata suara dingin yang datang dari ruangan sebelah kiri. Spiritual Lu Fei dan Tai Yan menghilang, tapi mereka tidak terluka. Lu Fei segera berkata pada Wang Lin, "Ketua sekte, orang ini sedikit lebih kuat dari kami. Dia pasti berada di puncak tahap akhir Nesken Soul." Saat Lu Fei selesai bicara, seorang berjalan keluar dari ruangan sebelah kiri. Orang ini mengenakan pakaian ungu dan memiliki rambut putih. Dia berjalan menuju kamar Wang Lin dengan sangat marah.
Awalnya, muridnya hanya penasaran karena dia melihat Su Luo secara pribadi membawa seseorang masuk dan ingin melihat siapa orang itu. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan menghancurkan spiritual muridnya dan melukainya, jadi dia dengan marah pergi keluar. Setelah tiba di luar ruangan, lelaki tua itu membuka tirai dan melihat ke dalam. Namun, yang ia lihat hanyalah tatapan Wang Lin yang dingin dan tiba-tiba mundur beberapa langkah, dahinya dipenuhi keringat. Ia segera menyadari bahwa pemuda itu pastilah seorang kultivator pembentukan jiwa dan tidak ingin cari masalah. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Aku ceroboh dan berharap senior bisa memaafkanku." Wang Lin mulai berpikir, ketika ia menatap lelaki tua berpakaian ungu itu, ia merasakan aura familiar, pastilah orang itu dikenalnya, tapi sudah terlalu lama dan tidak dapat langsung mengingatnya. Satu suara tawa tiba-tiba terdengar dari luar saat lelaki tua lain berjalan ke lantai 3, dia bahkan tidak melihat lelaki tua berjubah ungu itu ketika dia tiba di luar pintu. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata pada Wang Lin, "Saya kultivator Hu, mendengar bahwa ada sesama kultivator pembentukan jiwa di pelelangan paviliun harta karun kali ini, jadi saya datang untuk melihat. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang saya kenal," kata lelaki tua itu. Ekspresi Lu Fei dan Tai Yan berubah, mereka segera mundur dan berdiri di belakang Wang Lin. "Duduklah," kata Wang Lin tersenyum samar. Orang tua itu menatap Li Muan dan tersenyum sebelum berkata, "Sepertinya rekan kultivator berhasil, aku ingin tahu berapa banyak benang api yang berhasil kamu dapatkan." Wang Lin terkejut, ketika mereka bertemu saat itu, dia mengenakan topi jerami dan tidak membiarkan lelaki tua itu melihatnya. Lelaki tua itu pasti punya cara khusus untuk bisa mengenalinya. "Lubang spasialnya terlalu kecil, jadi aku tidak mendapatkan banyak," kata Wang Lin. Lelaki tua itu mengangguk sedikit, "Saya juga dibatasi oleh lubang itu dan tidak mendapatkan banyak. Namun ketika saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, saya menemukan benang api telah tumbuh cukup banyak," kata lelaki tua itu melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat waspada terhadap Wang Lin, jika bukan karena dia telah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkannya dapat mengenali seseorang melalui tubuh fisiknya, dia tidak akan tahu bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa bertopi jerami saat itu. Sementara lelaki tua itu dan Wang Lin berbincang, pelelangan di lantai bawah akhirnya dimulai. Awalnya, hanya ada beberapa harta karun dan pil yang dilelang. Li Muan duduk dengan tenang di samping Wang Lin, kadang-kadang dia melihat ke bawah pelelangan sambil tersenyum samar. "Rekan kultivator, kamu terlihat sangat familiar. Selain waktu di luar kekacauan bintang, kita pasti pernah bertemu sebelumnya," kata lelaki tua itu. Wang Lin hanya tersenyum tipis dan tidak menanggapi, ia kemudian melambaikan tangan ke arah lelaki tua berjubah ungu di luar. Lelaki tua berjubah ungu itu menghela napas lega. Ia berjalan mendekat dan berkata pada Wang Lin, "Junior Qiu Siping menyapa senior." Setelah itu dia menoleh ke arah lelaki tua itu dan mengatakan hal yang sama. Pria tua itu hanya sedikit mengangguk, dia jelas menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat menjawabnya. Dia pikir tidak apa-apa jika Wang Lin tidak ingin menjawab pertanyaannya, karena mereka berdua adalah kultivator Soul Formation. Tapi mengapa memanggil lelaki tua Nesken Soul ini? Wang Lin tersenyum tipis, "Rekan kultivator Qiu, sudah lama tidak bertemu." Qiu Siping terkejut, bahkan mata lelaki tua di dekat Wang Lin sedikit mengernyit. Qiu Siping mengamati Wang Lin sesaat, tapi dia tidak dapat mengingat apapun dan bertanya dengan hati-hati, "Apa senior mengenal saya?" "Sudah lama sekali, saat itu kita membagi 2 Nesken Soul," kata Wang Lin. Qiu Siping terkejut, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Wang Lin, kau telah mencapai tahap pembentukan jiwa," seru Qiu Siping terkejut. Wang Lin mengangguk, lalu menatap lelaki tua berambut putih itu. "Apa rekan kultivator Hu mengingat sesuatu?" Mata Hu Seng dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dia menatap Wang Lin sesaat sebelum tersenyum getir. "Aku ingat, aku tidak percaya kultivator inti yang dulu telah mencapai tahap Soul Formation," kata lelaki tua Hu Seng itu menghela napas. Saat itu, dia bertemu dengan Wang Lin dan Qiu Siping dan langsung menyadari kekuatan aneh dalam diri Wang Lin. Kekuatan itu tampak seperti alam ji yang legendaris.
Jadi dia menjadi serakah dan ingin menerima Wang Lin sebagai muridnya dengan paksa untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan alam ji. Namun dia tidak pernah menyangka Wang Lin akan mencapai tahap pembentukan jiwa yang sama dengannya. Dulu aku memang ceroboh, kuharap rekan kultivator Wang tidak akan menaruh dendam padaku. Aku ingin tahu harta macam apa yang dicari rekan kultivator Wang di sini, tanya Hussein sedikit mengernyit. Resep pil tingkat 6, jawab Wang Lin. Hussein menampakkan ekspresi yang rumit dan berkata, jika ada hal lain, aku pasti bisa membantumu, tapi resep pil tingkat 6 ini adalah sesuatu yang diminta orang lain untuk kami jual. Wang Lin menggelengkan kepalanya, tidak masalah, kalau aku tidak bisa memenangkannya, maka aku akan mencurinya dan membuat salinannya, kata Wang Lin dengan tenang. Hussein hanya tersenyum tipis dan kemudian tidak berbicara lagi. Tak lama kemudian, Su Luo naik ke atas panggung dan berteriak, item berikutnya adalah harta karun yang sangat berharga. Saya yakin semua orang di sini sudah tahu bahwa ini adalah resep pil peringkat 6. Resep ini belum pernah dibuka di pavilion pemurnian harta karun kami. Semua orang bisa melihat bahwa resep ini masih memiliki segel yang dipasang oleh pemiliknya. Karena semua orang memahami nilai resepnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Penawaran dimulai dengan batu roh kualitas tinggi, tapi kami juga akan menerima harta apapun. Lelang dimulai, kata Su Luo. Tak lama kemudian, orang-orang mulai meneriakkan penawaran. Li Muwan sedikit gugup, Wang Lin menepuk tangannya dengan lembut. Qiu Siping tersenyum getir, kali ini dia datang juga untuk resep pil. Namun dia tidak berani menawar sama sekali. Dalam sekejap harganya naik menjadi 10.000 batu roh kualitas tinggi. Wang Lin merenung sejenak lalu mengeluarkan sebuah ukiran patung kayu dan melemparkannya ke Su Luo. Itu berisi kekuatan seorang Nesken Soul tahap akhir. Ada juga beberapa pembuluh darah di dalamnya, jadi ukiran patung kayu ini seperti boneka, tidak ada batasan berapa kali bisa digunakan. Harta karun semacam ini akan sangat penting bagi para kultivator di Laut Setan. Su Luo mengamati ukiran patung kayu lalu menyerahkannya ke penilai harta karun. Saat para penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat. Sesaat kemudian para penilai mengangkat kepala mereka dan salah satu dari mereka berkata, saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tapi kami yakin efeknya sama kuatnya dengan kultivator Nesken Soul tahap akhir. Kami mematok harga 5.000 batu roh kualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan keningnya, nilai ukiran ini jelas bukan hanya 5.000 batu roh kualitas tinggi. Hussein juga mengerutkan keningnya dan mendengus, para penilai itu tidak tahu apa-apa. Dia tahu hanya dengan urat darah di dalam benda itu, harganya akan beberapa kali lebih tinggi. Itu bahkan belum memperhitungkan sedikit domain di dalamnya. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik muncul dari lantai 2. Ia menyapa Wang Lin, lalu meletakkan batu giok ungu dan pergi. Rekan kultivator Wang, aku akan membeli bonekamu itu. Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh kualitas tinggi, kata Hussein. Wang Lin tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat batu giok itu dan berteriak, 20.000 batu roh kualitas tinggi. Hal ini membuat semua orang terkejut, tapi kemudian terdengar suara seorang wanita dari ruang tengah lantai 3, 30.000 batu roh kualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan keningnya, mendengar itu, Qiu Siping sedikit mendengus dan berkata, Saudara Wang, saya punya 40.000 batu roh kualitas tinggi. Tidak perlu, kata Wang Lin tetap tenang. Ini agak aneh baginya. Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh kualitas tinggi adalah harga yang mahal. Hussein menggelengkan kepalanya dan pergi, dia bahkan tidak membawa giok ungu itu bersamanya. Wang Lin meninggalkan ruangan, meskipun dia tampak tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia dan Li Muwan turun ke bawah dan kembali ke penginapan. Di kamar, Li Muwan berkata, Wang Lin, resep pil tingkat 6 itu tidak penting, kita bahkan tidak tahu resep macam apa itu. Tunggu aku di sini, aku harus punya resep itu, kata Wang Lin. Li Muwan ragu sejenak sebelum mengangguk dengan pelan. Tatapan Wang Lin tertuju pada Lu Fei dan Tai Yan lalu berkata, kalian berdua tinggallah di sini dan jaga dia. Lu Fei dan Tai Yan segera mengangguk. Wang Lin menghilang dari tempatnya, saat ia muncul, ia sudah berada di luar kota pemberontak iblis.
Ia menyebarkan indera spiritualnya dan tubuhnya menghilang lagi dan muncul di sebuah gunung. Ia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana dengan cadar putih yang menutupi wajahnya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Suara Wang Lin segera bergema. "Jika kau tidak bisa memberiku alasan yang bagus untuk membujukku ke sini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam," kata Wang Lin. Mata gadis berjubah hijau itu berbinar. Ia lalu berkata, "Senior sangat lihai, gadis kecil ini mengagumimu," kata gadis bercadar itu. "Dia adalah penawar 30.000 batu roh kualitas tinggi di pelelangan." "Jangan buang waktuku membicarakan hal yang tidak perlu," kata Wang Lin dengan dingin. Pria tua di belakang gadis berjubah hijau itu mendengus dan melangkah maju. Wang Lin menatap Mo Cheng dengan dingin. "Kamu baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa, kultivasimu belum stabil dan kamu harus memahami ranah orang lain. Minggirlah," kata Wang Lin dengan dingin. Wajah Mo Cheng menjadi gelap, tapi hatinya terkejut. Wang Lin menjentikkan jarinya dan chi spiritual melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi Mo Cheng langsung berubah saat ia dengan cepat mengeluarkan harta karun berupa payung. Ia membuka payung itu dan payung itu sekejap melepaskan cahaya pelangi. Serangan Wang Lin akhirnya menghantam payung hingga banyak retakan muncul menyebabkan Mo Cheng terhempas mundur beberapa langkah. Mata gadis berjubah hijau itu menunjukkan ketakutan. Dia mengeluarkan sebuah kotak giok berisi formula obat dan memberikannya pada Wang Lin. "Bicaralah, mengapa kamu memancingku ke sini?" kata Wang Lin menerima kotak itu dan menyimpannya. "Maafkan saya bersikap kasar, tapi saya terpaksa melakukannya. Mohon pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu junior sekali saja. Saya berasal dari Sekte Kabut Zou. Ayahku adalah kepala sekte. 20 tahun yang lalu, ayahku memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan lembah 9 iblis yang sunyi. Saya tidak cukup kuat, jadi saya berharap senior bisa menemaniku ke sana untuk mengambil jenazah ayahku," kata gadis berjubah hijau itu menunjukkan ekspresi sedih, dan menunggu jawaban Wang Lin. "Aku tidak punya waktu," kata Wang Lin mengeluarkan batu giok ungu dan melemparkannya pada gadis itu. "Batu giok ini bernilai 20.000 batu roh kualitas tinggi. Anggap saja ini sebagai pembayaran untuk membuat salinan resep ini," kata Wang Lin segera menghilang. Gadis berjubah hijau itu melihat ke arah Wang Lin menghilang. Kilatan melintas di matanya. Awalnya ia putus asa, tapi setelah melihat kekuatan Wang Lin, harapan muncul di hatinya. 10 hari kemudian, rombongan Wang Lin kembali ke lembah Chu. Lu Fei dan Tai Yan pergi ke tempat mereka masing-masing dan terus berkultivasi di sekitar wilayah pagoda untuk memadatkan energi spiritual di tubuh mereka guna mencapai puncak tahap akhir Neskensul secepatnya. Sekembalinya dari lelang, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Ia terus merawat tubuh Li Muan sementara Li Muan mempelajari resep pil tingkat 6. Banyak bahan yang sudah punah, jadi tugasnya adalah mencari bahan penggantinya. Agar bisa bersama Wang Lin, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempelajari resep pil ini. Kadang-kadang dia melihat Wang Lin sedang berkultivasi di dekatnya, matanya dipenuhi dengan kelembutan. Di dalam kelembutan itu ada kesedihan dan cinta. Setelah sebulan mencoba mencari bahan pengganti, Ouyang Zi juga dipanggil oleh Wang Lin. Ouyang Zi adalah alkemis yang tergila-gila pada alkimia. Ketika ia melihat resep pil tingkat 6, ia seolah-olah telah menemukan tujuan hidupnya. Dan menjadi seperti orang gila, ia mulai mempelajari penggantinya dari kombinasi 138 bahan. Setiap kali mereka menemukan penggantinya, Liu Fei dan Song Qing akan mencari-cari dan mengirimkan bahan tersebut. Mereka bahkan akan membelinya dengan harga tinggi dari sekte lain. Waktu 2 tahun berlalu cepat, dari 138 bahan, hanya 3 yang tersisa, dan mereka masih belum menemukan pengganti untuk ketiga bahan ini. Dalam 2 tahun ini, Ouyang Zi telah melupakan segalanya. Dia sepenuhnya mempelajari resep pil tingkat 6. Adapun Li Muan, dalam 2 tahun ini, dia perlahan menua, rambutnya mulai menunjukkan sedikit uban, keengganan di mata Li Muan menjadi semakin kuat. Malam itu, hujan mulai turun di dalam lembah. Setelah Li Muan tertidur, Wang Lin berdiri di tengah hujan sambil menatap gunung di kejauhan. Rasa sakit di hatinya semakin kuat, tubuh Wan Er semakin melemah.
jika dia mencoba mencapai tahap Nesken Soul dengan paksa, tubuhnya akan hancur. Pada saat itu, Nesken Soul yang belum terbentuk akan menghilang. Aku bahkan tidak akan bisa mengekstraksi jiwanya, pikir Wang Lin dengan muram menatap ke kejauhan. Dia tampak sangat sedih dan mengeluarkan labu anggur dan meneguknya. Saat Wang Lin merenung, teriakan kegembiraan tiba-tiba terdengar dari kamar Ouyang Zi. Tak lama kemudian dia muncul dan terkejut melihat Wang Lin berada di tengah hujan. Ia segera berjalan mendekat dan berkata, "Ketua Sekte, saya menemukan bahan pengganti untuk 3 bahan terakhir," kata Ouyang Zi segera mengeluarkan sebuah batu giok. Ketiga bahan itu sudah punah, tapi aku menemukan kombinasi 37 bahan lain yang akan memiliki efek yang sama. Meskipun efeknya akan lebih lemah, seharusnya tidak terlalu berbeda dari aslinya. Tapi bahan-bahan itu sangat langka, kita hanya memiliki 4 bahan ini, kita harus pergi ke negara kultivasi tingkat 4 untuk mendapatkan sisanya, kata Ouyang Zi dengan getir. Wang Lin menerima batu giok itu dengan mata panas dan segera menghilang. Selama 7 bulan ini, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Dia telah pergi ke sebagian besar negara kultivasi tingkat 4 dan bahkan beberapa negara kultivasi tingkat 5, dan akhirnya berhasil mendapatkan semua bahan-bahan itu. Dalam 7 bulan ini, ia mengalami banyak bahaya. Waktu yang paling berbahaya adalah di negara kultivasi tingkat 5, di mana ia melawan seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah dengan domain yang sangat istimewa. Domain itu adalah lupakan. Meskipun Wang Lin akhirnya mampu menang, tapi sangat tipis, domain lupa benar-benar membuat Wang Lin kewalahan. Setelah kembali ke Chu, Wang Lin segera bergerak menuju lembah. Dia melihat Tai Yan dan Lu Fei berada 500 meter lebih dekat ke pagoda daripada sebelumnya. Tingkat kultivasi mereka berdua telah meningkat sedikit. Berikutnya Wang Lin muncul di luar rumah batu. Dia membuka pintu dan tubuhnya bergetar. Yang dia lihat adalah Limuan yang separuh rambutnya berwarna putih. Hati Wang Lin terasa sakit. Ia melangkah maju dan berdiri di samping Limuan. Ia memandangi wajah cantiknya yang kini semakin tua. "Wan Er, aku kembali, aku sudah mengumpulkan bahan-bahannya," kata Wang Lin. Limuan tersenyum tipis. Dia menatap Wang Lin, "Jangan pergi lagi, habiskan lebih banyak waktu bersamaku, aku tidak punya banyak waktu lagi," kata Limuan dengan lirih. Wang Lin menatap Limuan dan sekali lagi berkata dengan ekspresi serius, "Kamu tidak akan mati." Limuan hanya mengangguk pelan. Ia bersandar pada Wang Lin dan memejamkan mata. Kembalinya Wang Lin yang membawa bahan obat, membuat Ouyang Zi menjadi lebih tekun dalam memurnikan pil tingkat 6, itu adalah impian hidupnya. Rasanya jiwanya telah terbakar. Hari-hari terasa berlalu dengan lambat, dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu dan penyulingan Ouyang Zi masih berlangsung. Sepertinya dia terjebak pada semacam penghalang, jadi emosinya menjadi semakin buruk. Terkadang orang bisa mendengarnya berteriak marah. Meskipun ia belum selesai, tapi itu sudah dekat. Bau obat yang kuat mulai tercium dari rumah batu. Setelah Wang Lin kembali, dia menghabiskan setiap detik di sisi Limuan. Rambutnya sudah benar-benar putih. Jika bukan karena Wang Lin yang terus-menerus memberinya energi spiritual, kecantikannya pasti sudah lama mengering. Tubuh Limuan menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa lagi bergerak, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menatap Wang Lin. Keengganan di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin menggenggam tangan Limuan dengan senyum lembut di wajahnya sementara hatinya semakin sakit. Malam harinya, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu dan menatap ke arah Zhao. Dalam hatinya dia memanggilnya. Di Zhao, jauh di bawah Gunung Heng Yue, seorang pemuda berambut merah dengan wajah sedingin es tiba-tiba membuka matanya. Di dahinya ada simbol 2 bintang ungu yang berputar dan di sekujur tubuhnya ada petir ungu. Dia menoleh sedikit, tatapannya seakan bisa menembus bumi saat dia menatap Chu. Saat berikutnya dia membelah tanah dan berjalan menuju Chu di bawah tanah. Ketika dia membuka matanya, seluruh negeri Zhao berguncang, seolah-olah ada sejenis iblis yang bangkit dan mengejutkan setiap kultivator di Zhao. Itu adalah tubuh asli Wang Lin. 6 bulan berlalu dengan cepat dan tubuh Limuan kini semakin lemah, jiwanya hampir runtuh. Tepat hari ini, Ouyang Zi datang membawa pil berwarna merah terang.
ada rasa gembira yang tidak dapat disembunyikannya saat ia memberikan pil itu pada Wang Lin. Aku, Ouyang Zi, telah menyelesaikan pil tingkat 6, setelah dia selesai berbicara, matanya meredup dan dia terjatuh pingsan. Wang Lin menyentuh wajah Li Muwan dengan lembut sambil perlahan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh di mulutnya dan wajahnya pun memerah. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak berujung melonjak dari sekitarnya dan memasuki tubuh Li Muwan. Lu Fei dan Taiyan terbangun dari kultivasi mereka dengan wajah terkejut. Tian melihat Ouyang Zi pingsan dan membawanya pergi bersama Lu Fei. Setelah mereka berada sejauh lebih dari 50 km, mereka berbalik dan melihat ke belakang. Tubuh Li Muwan melayang di udara sementara energi spiritual sekitarnya terus mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Inti emas perlahan terbentuk di tubuhnya. Saat inti emas muncul, Wang Lin membentuk banyak segel yang mendarat di inti emas. Ekspresinya sangat serius saat dia mulai membuat segel lebih cepat hingga retakan muncul di inti emas. Tujuan dari pil kembali ke asal peringkat 6 adalah untuk membuat orang yang menelannya menyerap energi spiritual lebih cepat untuk menembus tahapan. Namun tubuh Li Muwan terlalu lemah. Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahannya. Wang Lin terbang ke langit dan menatap ke langit dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Musuh terbesarnya adalah surga, siklus kehidupan dan kematian. Inti emas Li Muwan mulai retak lebih parah karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan bocor melalui celah-celah, dan tabir abu-abu mulai muncul di sekujur tubuhnya. Tepat pada saat ini, domain Wang Lin mulai menutupi seluruh tubuh Li Muwan. Kultivator biasa tidak dapat melihat kabut abu-abu ini, hanya Wang Lin yang mengolah domain hidup dan mati yang dapat melihatnya. Hanya dia yang mengerti apa itu. Tabir abu-abu ini adalah hukum surga. Itu adalah siklus kehidupan dan kematian. Mata Li Muwan menunjukkan rasa enggan yang mendalam. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh kenangan. Sebelum perlahan menutup matanya, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tetesan air mata itu jatuh perlahan, menimbulkan suara lemah saat jatuh ke tanah. Suara ini memasuki telinga Wang Lin. Itu membuatnya merasa seperti masa lalu sedang runtuh. Tidak ada yang tahu apakah tempat jatuhnya air mata itu akan menciptakan ladang kenangan dan kesedihan. Saat Li Muwan menutup matanya, inti emasnya langsung meredup dan kemudian hancur, dan sosok kecil yang tampak persis seperti Li Muwan di masa lalu muncul. Matanya murni, tapi segera tertutup karena kematian Li Muwan. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya, bahkan jika bintang-bintang jatuh. Selama kamu bersedia menemaniku, hatimu adalah cahaya yang paling terang. Semua kehidupan masa laluku hancur, itu tidak akan menghilangkan keenggananku untuk meninggalkanmu, Wang Lin. Bahkan jika hidupku berakhir, aku berharap bunga kenangan tidak akan pernah layu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh tekad. Domain hidup dan matinya melonjak dengan liar. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali, teriak Wang Lin. Segera di langit gelombang hitam putih raksasa muncul hingga menyebabkan suara gemuruh menyebar ke seluruh tempat. Tubuh Li Muwan dengan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah, dan jiwa Nesken Soul-nya juga cepat menghilang. Namun, saat gelombang kehidupan dan kematian Wang Lin menutupi langit, kecepatan menghilangnya jiwa Nesken Soul Li Muwan melambat. Wang Lin kemudian menyerbu dan muncul di langit. Ia mengulurkan tangannya ke arah gelombang hitam putih dan menariknya ke bawah menyebabkan gelombang itu dengan cepat mengelilingi Nesken Soul Li Muwan. Sebuah pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba terjadi ketika awan merah menutupi langit, dan dua cahaya yang mengejutkan muncul di dalam awan merah yang bergulung-gulung. Cahaya itu tampak seperti mata yang sedang menatap Wang Lin. Tatapan yang tidak dikenal namun familiar ini membuat tubuh Wang Lin bergetar. Di belakangnya adalah Nesken Soul milik Li Muwan yang terbungkus dalam gulungan. Wang Lin menggunakan domain hidup dan matinya sendiri untuk mencegah jiwa baru lahir Li Muwan menghilang. Dia akan bertarung melawan surga. Sekalipun surga menginginkanmu mati, aku akan tetap mencurimu kembali. Ini adalah sebuah janji, sekaligus pernyataan perangku terhadap surga, teriak Wang Lin. Saat tekad itu diucapkan, dua sinar cahaya di langit perlahan menghilang.
Namun tak lama kemudian, awan merah berubah menjadi tangan raksasa yang akan meraih jiwa baru lahir Limu Wan. Wang Lin dengan cepat meraih sebuah gulungan dan kemudian terbang ke kejauhan. Namun tangan raksasa itu tampaknya mampu melewati jarak dan mengulurkan tangannya ke arah gulungan. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menghantam tangan raksasa itu. Namun jiwa Wang Lin bergetar hebat dan terlempar keluar dari tubuhnya. Namun jiwanya segera kembali ke tubuhnya dan kesadaran spiritualnya sekejap menyebar. Tangan raksasa itu ditarik kembali dan kedua mata di dalam awan merah muncul lagi dan melihat gulungan di tangan Wang Lin, lalu tangan raksasa itu turun lagi. Saat tangan raksasa itu mendekat, tanah mulai bergetar. Ketika seorang pemuda berwajah dingin dengan rambut merah menyerbu keluar dari tanah dan menghantam tangan itu hingga tangan itu terpental beberapa meter, sepasang mata di awan itu menatap tajam ke arah pria berambut merah itu. Sosok berambut merah itu berdiri di hadapan Wang Lin dan menatap langit dengan dingin. Itu adalah tubuh asli Wang Lin. Mata di awan merah menghilang lagi. Namun jumlah awan merah meningkat akhirnya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang mengejar Wang Lin. Melihat itu Wang Lin segera mengeluarkan tombak dan melemparkannya ke tangan itu. Pada saat yang sama, simbol bintang ungu di tubuh aslinya tiba-tiba bercahaya dan tubuhnya berubah menjadi raksasa yang nampak terlihat seperti dewa kuno. Mata tubuh asli itu dipenuhi dengan niat bertempur. Ia dengan cepat melangkah ke arah tangan itu dan menyerangnya dengan tombak. Namun tombak itu hancur dan tubuh raksasa mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Namun keinginannya untuk bertarung semakin meningkat menyebabkan darahnya mendidih saat ia menyerang sekali lagi. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Ia terbang dengan cepat sambil menyebarkan spiritualnya dan tiba-tiba melihat sebuah desa pegunungan yang berjarak 5.000 km. Tangan raksasa itu mengejar Wang Lin setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia memusatkan seluruh energi spiritualnya ke jarinya dan menghantam telapak tangan raksasa. Namun Wang Lin terhempas dan memuntahkan seteguk darah. Darah itu diam-diam mendarat di gulungan dan menghilang ke dalamnya, dan jiwa baru lahir Limu Wan yang hampir mati, tiba-tiba memperoleh sedikit kehidupan. Telapak tangan kembali menyerang namun raksasa Wang Lin muncul dan menghantam tangan raksasa itu dengan tinju kanannya. Meski memuntahkan darah, raksasa Wang Lin terus meninju tangan raksasa itu. Aku adalah dewa kuno, jadi aku akan menentang surga. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus berjalan melewati mayatku, teriak Wang Lin dengan dingin. Mata di dalam awan merah itu masih tenang. Mata ini milik utusan surga. Tujuannya adalah untuk mengikuti aturan surga dan menarik siapapun yang ingin lolos dari siklus hidup dan mati. Tangan raksasa itu akhirnya terdorong kembali ke awan merah dan menghilang. Namun dalam sekejap mata, tangan itu keluar lagi dan berubah menjadi tinju yang menghantam raksasa Wang Lin hingga tubuhnya retak dan akan hancur. Tiba-tiba muncul sosok di belakang tubuh raksasa Wang Lin. Sosok itu tidak berdiri, tapi berlutut dengan satu kaki di tanah dan kepalanya tertunduk. Sementara itu Wang Lin segera pergi sambil memegang gulungan itu di tangannya. Sosok di belakang tubuh asli Wang Lin tampak terbangun. Saat ia mengangkat kepalanya, sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh asli Wang Lin tiba-tiba berhenti jatuh, lalu terbang ke dahi sosok itu. Tangan raksasa itu mengabaikan sosok itu dan mengejar Wang Lin yang sudah terbang jauh. Wang Lin berteleportasi dan jarak 5.000 km telah dilintasi dalam satu teleportasi. Di bawahnya, ada desa di mana anak-anak bermain seolah pertempuran yang mengguncang bumi tidak terdengar. Mereka sebenarnya tidak dapat mendengarnya, tidak seorang pun kecuali Wang Lin dan tubuh aslinya yang dapat melihat dan merasakan kekuatan dari surga. Satu-satunya yang terlihat adalah lubang yang dibuat oleh tubuh asli, tapi pada saat suara dari benturan itu merambat, suaranya sudah terlalu lemah untuk didengar. Wang Lin melayang di udara di atas desa. Lalu ia menggoyangkan gulungan itu dan jiwa baru lahir Limu Wan keluar dari gulungan itu dan segera mulai menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan kelembutan saat dia menunjuk ke Nesken Sol milik Limu Wan menyebabkannya terbang menuju desa. Di desa itu, ada seorang wanita yang sedang memasak. Sesekali ia melihat anak-anak yang bermain di luar sambil memegang perutnya yang hamil. Pada saat ini, tinju raksasa itu tiba dan akan menghantam Nesken Sol milik Limu Wan.
Namun Wang Lin dengan cepat menangkis tinju itu hingga batuk seteguk darah, lalu dengan cepat mengeluarkan 9 patung kayu dengan domain waktu. Tinju raksasa itu turun sekali lagi dan menghancurkan 6 ukiran kayu dan kembali mengejar jiwa baru lahir Limu Wan. Wang Lin sekali lagi tiba di depan tinju dan menangkisnya dengan tubuhnya hingga muntah darah. Namun Wang Lin semakin menjadi gila. Kau ingin menghabisi Wan Er untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi? Aku tidak akan membiarkanmu, teriak Wang Lin. Mata di awan merah dengan dingin menatap Wang Lin dan tinjunya turun lagi. Namun Wang Lin terus menangkisnya hingga darah terus menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Meski begitu, wajah Wang Lin semakin gila saat dia menatap mata di awan dan dengan ganas berteriak, "Aku menciptakan domain kehidupan dan kematian. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu tunduk di hadapanku." Tatapan mata di awan merah itu mencibir, seakan-akan sedang menatap manusia menyedihkan yang melontarkan omong kosong. Sementara itu jiwa baru lahir Limu Wan telah memasuki desa dan diam-diam menyatu dengan daging di dalam perut wanita hamil itu. Mata merah di dalam awan itu menatap ke arah desa sebelum kembali menatap Wang Lin dengan dingin. Sebuah kekuatan hisap tiba-tiba keluar dari tinju yang diselimuti oleh petir. Itu adalah hukuman karena menghalangi keinginan surga. Namun saat tinju petir itu mulai bergerak, tubuh asli Wang Lin pun tiba dan menyatu dengan Wang Lin. Di saat yang sama seberkas cahaya merah melesat dari kejauhan dan menyatu dengan Wang Lin. Wang Lin dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Mereka digantikan oleh sosok setinggi 10 kaki dengan rambut panjang. Mata kiri sosok ini seperti bulan dan mata kanannya seperti matahari. Sosok ini diselimuti aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan domain hidup mati. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator ataupun dewa kuno, tapi kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sekuat dewa kuno, tapi ia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi dari metode kultivasi dalam dan luar. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di dada sosok itu nampak pembuluh darah yang memanjang dari jiwa asal ke seluruh tubuh sosok itu. Jiwa asli itu seperti hati dewa kuno. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Wang Lin melangkah maju dan mengayunkan tinjunya dan menghantam tinju hingga menimbulkan ledakan keras. Tubuh Wang Lin mundur beberapa langkah, namun dia tertawa keras, tawanya penuh dengan kemenangan. Setelah Limu Wan bereinkarnasi dengan jiwa baru lahirnya, hidupnya telah diperpanjang. Ini sesuai dengan hukum surga, selama dia tidak berkultivasi, dia akan lolos dari mata surga. Mata Wang Lin dengan dingin menatap mata di awan merah sambil berkata, 19 tahun dari sekarang, ketika jiwa baru lahir itu terbentuk kembali, kau akan datang lagi, tapi aku akan menghentikanmu lagi. Mata di awan merah itu menatap Wang Lin beberapa saat sebelum menghilang. Tinju raksasa juga menghilang, juga awan merah itu berhamburan dan lenyap. Wang Lin melihat kejadian itu, setelah itu dia terbang ke tempat pagoda dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, dia batuk darah dan duduk berkultivasi. Setelah beberapa waktu, Wang Lin membuka matanya dan menelan beberapa pil sebelum mulai mengatur energi spiritual dalam tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya membuka mata pada saat yang sama dan bergumam, dengan banyaknya Nesken Soul milik Wan Er yang hilang, akan butuh waktu 19 tahun baginya untuk pulih dan bangkit. Begitu dia bangkit, surga akan datang lagi untuk memusnahkan siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Jadi aku harus melakukan sesuatu, pikir Wang Lin menatap langit dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.